Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Siska Wulandari dari kelas 12 J.J. Thompson. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu uji kompetensi bab 2. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum? Perlindungan hukum adalah proses penegakan hukum. Hukum berperan untuk melindungi, menjamin, serta memelihara seluruh kepentingan masyarakat yang heterogen dapat terjamin dan terpelihara. Penegakan adalah bahwa dalam proses penegakan hukum, hukum berperan untuk menegakkan dan memastikan berfungsinya norma-norma hukum agar setiap bentuk pelanggaran memiliki pedoman khusus untuk dapat diselesaikan dan ditangani. Nomor 2. Mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak terlaksana? Karena kedua hal tersebut berhubungan. Jika kita melanggar hukum dan tidak dihukum, maka negara akan menghasilkan banyak permasalahan serta masyarakat yang tidak berguna. Nomor 3. Mengapa perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilakukan dengan sebuah negara demokrasi? Karena negara demokrasi menganut sistem negara hukum, dan karena hukum itu sendiri sangatlah penting bagi suatu negara demokrasi yang mana kekuasaan tertinggi pada rakyat. Nomor 4. Bedakan peran polisi, jaksa, hakim, dan advokat, serta KPK dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, polisi. Perannya sebagai menyelidiki, menangkap tersangka. Hakim. Perannya orang yang memberikan keputusan setelah mengadakan pemeriksaan. Jaksa. Orang yang mengajukan perkara berupa tuduhan serta tuntutan hukum. Yang keempat, advokat. Orang yang memberi nasihat, membela, serta mewakili seorang klien. Nomor 5. Mengapa terjadi pelanggaran hukum? Karena perangkat hukum yang tidak bagus dan jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang memberikan celah hukum untuk para pelanggar. Alasan utamanya karena kesenjangan ekonomi yang terjadi, yang disebabkan oleh ketidakmerataan antar golongan. Nomor 6. Deskripsikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan ketidakpastian hukum di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi yang pertama itu lingkungan keluarga. Mengabaikan nasihat orang tua, pergi keluar rumah tanpa izin orang tua, berbicara tidak sopan kepada orang tua, berbohong pada orang tua, tidak menuruti perintah orang tua. Di lingkungan sekolah, tidak mematuhi peraturan sekolah, tidak sopan terhadap guru, memilih-milih teman dalam bergaul. Di lingkungan masyarakat, membuat kekacauan di lingkungan sekitar, ikut geng motor yang meresahkan warga sekitar, tawuran, tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.